Hi, welcome back to my channel, Rickson the Best. Di video ini akan menjelaskan cara menggunakan fungsi if di Microsoft Excel. Bagi kamu yang belum tahu, silahkan tonton video ini. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi if. Anda klik saja worksheet if ya. Nah, untuk pembahasan fungsi if ini, saya akan menjelaskannya dengan contoh agar mungkin Anda lebih paham. Cara penulisan fungsi if sendiri adalah seperti ini, yaitu ada fungsi if, kemudian kurung buka ya, logika ekspresinya apa, artinya persyaratannya, kemudian disusul nilai jika benar, jika nilai tersebut memenuhi logikanya, dan bagaimana jika salahnya. Oke, kita langsung saja. Misalkan pada kolom nama barang ini, jika di kolom kode barang ini tertulis A, maka di sini secara otomatis muncul tulisan monitor. Jika B, muncul tulisan printer, dan jika C, muncul tulisan hard disk. Oke, kita langsung saja. Oke, sama dengan, nah, tulis if kurung buka. Sekarang logical testnya apa, yaitu jika sel C3 ini isinya ya, berarti sama dengan A. Oke, A besar, dan harus ada tanda kutipnya karena data C3 ini isinya data teks ya, bukan data number. Kalau data number tidak perlu ada tanda kutip. Oke, kemudian pemisah. Nah, bagaimana sekarang kita masukkan jika isi C3 ini memenuhi kondisi yang telah dituliskan di logical test ini? Maka nilai benarnya adalah di sini monitor. Nah, sekarang bagaimana jika C3 ini tidak memenuhi ya nilainya? Berarti apa? Printer. Oke. Nah, untuk kali ini kita hanya dua kondisi dulu, yaitu if-nya. Pilihannya berarti jika A dan selain A. Oke. Klik tombol enter. Nah, jika kita copy ke bawah untuk rumus selanjutnya, maka hasilnya, dan di sini jika di sini tulisannya A, maka tulis monitor. Jika selain A, maka tulisannya printer. Walaupun di sini bisa C, bisa B ya. Oke, jadi nanti suatu saat misalkan ini saya ganti menjadi B, maka dia akan mengikuti menjadi printer. Oke, kita akan lagi. Oke. Tuh, tadi contoh penggunaan rumus dengan menggunakan fungsi if. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi if dengan tiga kondisi pilihan. Artinya, jika A maka monitor, jika B printer, dan jika C maka hard disk. Nah, untuk kali ini berarti setelah if kemudian isi benarnya monitor, kita tulis lagi if. Oke, fungsi if ya, untuk pengganti nilai salahnya. Kemudian untuk if yang pertama, kita hapus dulu ini printernya supaya tidak bingung. Nah, if yang kedua ini sama, logical testnya apa dulu? Berarti di sini C3-nya sama dengan apa? B ya. B. Nah, jika B, pemisah, isinya apa kalau B? Yaitu printer. Nah, sekarang ini kita fokus dulu ke if yang kedua. Ini logical testnya, ini nilai benarnya. Kemudian kita
isi nilai salahnya. Oke, yaitu dengan hard disk. Oke, kita tutup. Ini untuk tutup if yang kedua. Sekali lagi untuk menutup if yang pertama. Oke, jadi intinya masih logika ekspresi, nilai benar dan nilai salah. Jadi ini if, logical testnya, ini nilai benarnya, ini nilai salahnya berbentuk if lagi, ya. Oke, sekarang kita enter. Nah, kalau kita copy, nah sekarang jika A, ini hard disk, ini printer. Nah sekarang bagaimana jika ini kita D, tulis D, maka akan tertulis juga hard disk, padahal di sini ditulis D. Nah inilah berarti kita harus membuat if lagi. Oleh karena itu nanti ada penggunaan VLOOKUP jika kondisinya lebih banyak dari 3. Oke, jadi untuk if ini biasanya digunakan untuk pilihan 3 kondisi, atau mungkin, atau kalau memang 4 ya Anda juga bisa gunakan. Atau bisa saja misalkan jika ditulis selain A, B, dan C, maka tertulisnya adalah spasi atau kosong. Ya berarti di sini kita coba aja ya. If ini berarti logical testnya apa? Ini ya sama dengan C, maka hard disk. Oke. Sekarang jika bukan selain itu, maka apa? Berarti spasi saja ya, kurung. Oke, seperti ini. Kita coba. Nah, sekarang kita copy ke atas. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi jika C, dia akan ada isinya. Oke. Jika D, maka kosong. Oke. Atau jika F, maka kosong. Ya, seperti itu. Oke. Jadi intinya fungsi if itu hanya ada logical testnya, true value dan false value-nya. Oke, sekarang kita akan menggunakan if untuk harga satuan. Misalkan jika di sini tertulis kode barangnya A, maka harganya adalah 750. Jika B, maka harganya misalkan 600.000. Jika C, maka harganya misalkan 450.000. Oke, kita if saja. If kurung buka, logical testnya kita mengikuti itu saja, sama dengan apa? A. Ya, sekarang logical testnya jika benarnya berapa untuk harga monitor, yaitu 750.000. Ini tidak perlu diberi tanda kutip karena berupa angka. Oke, sekarang pemisah, dan jika salahnya apa? Nah, untuk salahnya kita gunakan if lagi. Ya, oke. Ini C3 sama dengan tanda kutip B. Ya, kemudian pemisah. Oke, ini salah, kutipnya harus kutip 2. Pemisah. Jika B, maka harganya adalah 600.000. Oke, kemudian pemisah. Ini menggunakan if lagi. Logical testnya jika ini sama dengan C, maka sama dengan C, maka ininya adalah 450.000. Jika salah, maka sini kita misalkan spasi saja, artinya kosong. Tutup untuk if yang ketiga, yang kedua, ini yang pertama.
enter. Nah, sekarang kita copy. Nah, seperti ini. Jadi nanti jika ini misalkan W, jadi selain A, B, C, D, maka dia akan kosong. Oke. Oke, sekarang untuk total harga itu hanya mengkalikan antara ini dengan ini. Jadi itu sangat mudah, sama dengan ini kali ini. Enter. Tinggal di copy ke bawah. Oke. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang penggunaan fungsi if pada Microsoft Excel. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya dapat berkembang dan maju terus.